Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini hari yang indah, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan bela di pagi hari ini kita sama-sama mengawali hari ini dengan memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita satukan hati kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan syukur kami melalui puji-pujian, melalui penyembahan, terlebih kami boleh dibekali melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari baik saudara, kita siapkan hati kita akan meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari dengan segenap hati kita akan pujikan dari awalnya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya,
Haleluya. Oh, Kaulah Bapakku, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia, selalu menemani. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami. Biarlah boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati hati kami semuanya. Kami siap untuk membuka hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan kita akan bersama-sama masih belajar mengenai Kristus yang adalah sahabat kita. Dan juga kita belajar bagaimana kita meresponi persahabatan dengan Tuhan. Juga salah satunya bagaimana kita juga bisa menghidupi persahabatan dengan sesama kita, di mana persahabatan dengan sesama ini mencerminkan persahabatan kita dengan Tuhan. Kita baca ayat yang menjadi ayat emas kita di bulan ini, Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 13. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ada pepatah berkata, kita bisa memberi tanpa mengasihi, namun kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Nah, yang dijelaskan Tuhan Yesus tidak sekedar hanya memberi, tetapi memberikan nyawanya. Memberikan nyawa berarti berkorban. Bukan sekedar hanya berhenti pada memberi. Karena ketika seseorang memberi, dia bisa saja memberi tanpa ada unsur kasih di dalamnya. Seperti kata pepatah yang tadi kita dengar, yang saya katakan, bahwa orang bisa saja memberi tanpa mengasihi, namun orang tidak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Dan kalau saya boleh tambahkan di belakangnya, kasih yang terbesar adalah kasih yang tidak hanya memberi, tetapi berkorban. Berkorban bermakna memberi sampai menyerahkan yang paling kita sayang. Berkorban berarti ada bagian dari diri kita yang merasa tidak nyaman. Pengorbanan berarti ada bagian dari diri kita yang kita persembahkan, yang kita ikut berikan kepada orang ini. Berkorban menuntut kita harus rela merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, karena tidak ada pengorbanan yang membuat kita nyaman. Pengertian berkorban itu sendiri berarti ada bagian dari diri kita yang ikut digores, ikut teriris, ikut terambil, sehingga tidak mudah pengertian berkorban itu sendiri. Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti Tuhan telah mengasihi kita. Nah, bagaimana Tuhan mengasihi kita? Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih seorang yang memberikan nyawanya. Kasih seorang yang rela berkorban
kepada yang lainnya. Kalau kemarin kita mendengar Saudara Lili membagikan firman mengenai persahabatan di dalam Tuhan. Bagaimana ketika kita menjalin persahabatan di dalam Tuhan, kita bisa menguatkan, kita bisa menopang, kita bisa membagi hidup, bahkan dampak yang diberikan pun menjadi dampak yang sangat luar biasa. Seseorang bisa akhirnya kembali lagi kepada Tuhan karena sahabatnya yang selalu mendoakan dan mendorong. Seseorang pada akhirnya bisa ikut melayani Tuhan ketika memiliki sahabat yang mengarahkan dengan benar, dengan baik. Bahkan persahabatan yang positif bisa membawa dampak positif juga, baik dalam segi keluarga, baik di dalam segi pekerjaan, dalam hal-hal aspek hidup yang lain. Persahabatan yang seperti ini tentunya persahabatan yang menyenangkan. Nah, di dalam persahabatan ini saya percaya tidak hanya hal-hal yang mudah yang bisa diberikan, tapi bahkan hal-hal yang jujur sulit untuk diberikan, yang menuntut rela berkorban. Menuntut rela berkorban. Apakah kita sudah siap rela berkorban dalam persahabatan kita? Apakah kita dalam menjalin relasi dengan sesama kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, yang benar-benar kita kasihi, kita rela memberikan rasa nyaman diri kita. Kita rela memberikan yang berharga dari diri kita, untuk kita persembahkan, untuk kita berikan sebagai wujud tanda bahwa saya mengasihi orang ini. Dan tidak hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tidak hanya menyayangi orang-orang yang telah terlebih dahulu menyayangi kita, yang berbuat baik kepada kita. Pertanyaan berikutnya yang saya lontarkan adalah bagaimana dengan orang-orang yang menjengkelkan bagi kita? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang membuat hati kita merasa terluka? Bagaimana sikap hati kita menghadapi orang-orang yang membuat kita kecewa? Apakah kita siap memancarkan kasih Tuhan kepada mereka? Kasih yang rela berkorban. Ketika mereka melukai kita, justru kita mengasihi dengan kasih yang besar. Itu adalah pengorbanan. Apakah kita siap memberikan kasih yang semacam itu? Karena kalau kita ingat baik-baik, Kristus rela mati bagi kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Kristus mengasihi kita dengan kasih yang bahkan jika kalau kita mengasihi sesama kita hari-hari ini, kita masih mengasihi dengan kasih yang jika orang baik kepada saya, maka saya baik kepada dia. Jika orang menolong saya, maka saya akan menolong dia. Jika orang memberikan saya, maka saya akan memberikan kepadanya hal-hal yang baik. Kasih yang jika. Tapi kasih Kristus adalah kasih yang bahkan jika. Bahkan jika kita bersalah kepadanya, Kristus tetap mengasihi kita. Bahkan ketika kita melukai hatinya, Kristus tetap mengasihi kita. Bahkan jika kita membuat Tuhan pada akhirnya harus kecewa berkali-kali karena ketidaksetiaan kita kepadanya, Tuhan tetap mengasihi kita. Bisakah kita memberikan kasih yang berkorban semacam ini? Kasih yang tidak hanya mengasihi orang karena mereka mengasihi kita, tapi juga kasih yang mengasihi sesama sekalipun orang-orang ini melukai, mengecewakan hati kita. Ketika kita siap memberikan kasih yang rela berkorban, artinya kita sedang menjadikan Kristus sebagai teladan hidup kita. Kita menjadikan kasih Kristus untuk bisa kita hidupi dan kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Biarlah Tuhan yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara semua untuk kita bisa mengasihi sesama kita dengan kasih yang rela berkorban. Kiranya boleh menjadi berkat. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami diajar Tuhan untuk kami mengasihi sesama kami dengan kasih yang bahkan jika, dengan kasih yang sungguh-sungguh rela berkorban.
bahkan jika orang lain melukai hati kami, bahkan jika orang lain menyakiti hati kami, bahkan jika orang lain begitu menjengkelkan, mengecewakan hati kami tetap mau mengasihi dengan kasih yang rela berkorban. Kami tahu bahwa kemanusiaan kami, keterbatasan kami, tabiat dosa yang tinggal dalam diri kami ini membuat kami sulit untuk melakukannya. Tetapi kami percaya dan kami mohon Roh Kudus yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan menuntun dan menolong kami untuk bisa mempraktekkan kasih yang rela berkorban ini kepada sesama kami, sehingga mereka boleh melihat ada Kristus yang tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman pagi ini biarlah boleh menjadi rema dalam hati kami praktekkan, berbuah, dan buah ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memasuki saat teduh. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh terberkati melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kini tiba saatnya saya rindu untuk menyampaikan info sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin pukul 5 sore. Dan di hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Di hari Jumat ada menara doa di Hotel Haris pukul 6 sore. Dan di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sore harinya kita dapat berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari Bapak Saudara, kita mau tutup dan akhiri ibadah kita dan kita akan sama-sama berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan kasih kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hingga petang nanti ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai setiap apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.